Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran kubu Jokowi JK. Kita lihat. Ya, selamat malam. Luar biasa pernyataan-pernyataan malam ini, dan saya pikir kalau soal visi misi sama-sama luar biasa, dan saya pikir kita harus tepuk tangan sama-sama, brother. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama soal pelanggaran HAM dan soal Transjakarta. Ini berdekatan. Kenapa? Transjakarta dan keterlibatan Jokowi itu baru pernyataan dari Bung Egy Sujana, bukan pernyataan sebuah institusi negara. Tapi pelanggaran HAM itu pernyataan Komnas HAM, institusi negara. Saya melihat ada nilai yang bergeser di sini. Bagaimana kemudian pernyataan seseorang seolah-olah bisa lebih kuat dibandingkan pernyataan institusi negara. Nah, itu pertama. Bahwa kemudian pola Afrika Selatan harus kita ikuti, saya setuju. Rekonsiliasi di Afrika Selatan itu terkenal istilahnya forgive but not forgot, memaafkan tapi tidak melupakan. Kalau kita mengutip Pak J. Said-Tapi dalam satu kutipannya tadi tentang setia pada perkara kecil, saya juga mau menyampaikan sesuatu pada Pak J. Said-Tapi, tiada pertobatan tanpa pengakuan dosa. Kira-kira seperti itu. Nah, yang dituntut sebenarnya tidak besar. Kalau kebetulan kawan kita ini membuat tesisnya tentang Afrika Selatan, ada pengakuan, ada pertanggungjawaban, dan ada pemulihan hak. Kenapa misalnya untuk kasus Jugun Ianfu dalam People's Tribunal dengan Jepang, antar negara mereka bisa lakukan itu, dipulihkan hak-hak Jugun Ianfu dalam bentuk jaminan sosial dan sebagainya. Tapi kenapa sesama bangsa kita tidak bisa kita lakukan itu? Kenapa orang lain, bangsa lain bisa lebih menghargai nilai-nilai kita, hak-hak kita sebagai manusia dibandingkan kita sendiri? Dan saya pikir upaya pengungkapan kebenaran itu tidak bisa selalu kemudian terintimidasi oleh potensi konflik dan tidak konflik. Karena kalau kita memang sudah sekian puluh tahun menjadi bangsa, kita harusnya sudah memiliki kedewasaan bernegara, kedewasaan berpolitik. Pelanggaran HAM ini kan persoalannya sederhana. Ketika yang melakukan kejahatan bukan orang terhadap orang, tapi negara terhadap rakyatnya. Beda dengan kasus yang dicontohkan oleh Pak Muzakir tadi. Itu lain soal. Nah, kemudian tentang apakah mungkin presidennya yang membuat visi misi tentang pemberantasan korupsi ini mampu betul-betul sungguh-sungguh memberantas korupsi. Ada persoalan besar, misalnya TAP MPR nomor 11 tahun 98. Di situ dikatakan bahwa harus melakukan pengusutan, penyidikan bla 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 terkait korupsi, nepotisme dan sebagainya yang dilakukan oleh Soeharto dalam rangka pemberantasan KKN. Pertanyaan saya, itu mantan mertuanya Prabowo sanggup tidak dia laksanakan TAP MPR itu? Nah, artinya bahwa kenapa rekam jejak ini menjadi penting untuk kita pelajari dalam Pilpres ini? Karena semua tidak pernah bisa terlepaskan dari itu. Kita bisa membuat sekian bentuk visi misi yang luar biasa indah-indahnya. Kita bisa bayar sastrawan untuk menulis itu sehingga orang bisa menangis mendengarnya. Tapi persoalannya nanti tidak di situ. Sanggup tidak yang menang nanti melaksanakan seluruh visi misinya? Belum tentu. Kenapa? Ada rekam jejak. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pemberantasan korupsi ketika misalnya TAP MPR itu tidak bisa dilaksanakan? Sementara itu TAP MPR yang dikeluarkan yang nomor 11 di tahun 98. Bagaimana kita berbicara tentang penegakan hukum ketika misalnya Prabowo pernah dipanggil Komnas HAM dan tidak datang? Dia sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang yang public figure, harusnya mampu mencontohkan untuk paling tidak datang Komnas HAM. Ini bukan persoalan mengulang-ulang cerita lama, tidak. Ayo kita selesaikan. Ayo kita sudahi peristiwa ini dengan apa? Dengan proses pengadilan yang adil dan jujur. Dan saya pikir itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu permintaan bagi kita ketika kita bilang bangsa ini harus kita pertahankan. Itu permintaan yang wajar dan tidak berlebihan kalau kita bilang bangsa ini harus punya masa depan. Kenapa Jokowi menjadi pilihan saya, menjadi pilihan kami? Maaf-maaf saja, dia tidak punya track record seperti itu. Tidak ada mertuanya, yang mantan mertuanya yang mungkin sempat sampai dibuat dalam keterangan MPR terkait dalam perkara korupsi dan sebagainya. Tidak ada rekam jejak dia yang berlumuran darah. Saya berpikir orang seperti ini harus kita perjuangkan, atau bangsa ini kehilangan harapannya atas masa depan.
Nah, mungkin terkait dengan kasus yang barusan disampaikan Edgar, ada satu berita menarik hari ini yang baru saya dapatkan. Saya bacakan sebentar. Kuasa hukum Edgar, Alofamenko, menjelaskan foto surat itu diperoleh Edgar dari postingan di Facebook. Betul, bukan dia sendiri yang buat, katanya. Facebook apa? Facebook Partai Gerindra. Itu berita malam ini. Oke, kita bisa berdebat soal, ya dia bukan yang buat, tapi jeratan pasal ini ternyata bukan cuma pembuat, tapi juga yang menyebarkan. Apakah dia yang melakukan, yang membuat secara langsung atau dia menyebarkan, dia kena jeratan pasal ini. Kalau kemudian orang mengatakan apakah kemudian Gerindra ikut menyebarkan fitnah dalam bentuk surat palsu, semua rakyat akan bilang ikut. Tidak bisa disangkal. Apakah kemudian dia yang buat? Belum tentu. Apakah dia yang menyebarkan? Apakah ikut menyebarkan fitnah? Pasti ikut. Nah, saya pikir ini juga harus kita bahas secara objektif. Untuk sementara seperti itu, tapi saya sarankan teman saya boleh mempresentasikan sedikit tentang Afrika Selatan, biar kita tidak keliru. Saya kira gini ya, Pak Karni. Saya bisa lanjutkan dulu sedikit? Ya, boleh. Jadi begini, saya ingin juga meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Muzakir dengan segala hormat, guru besar saya juga. Yang tadi disampaikan untuk contoh Afrika Selatan begitu, itu sebenarnya tidak demikian, Prof. Jadi Komisi Kebenaran di Afrika Selatan itu dia berjalan paralel dengan pengadilan HAM, di mana ketika ada orang yang bersedia dia menyampaikan seluruh kebenarannya secara full, maka dia akan diberikan granted berupa amnesti. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersedia untuk menyampaikan secara full, maka bisa dibawa ke pengadilan HAM. Itu istilah di sana stick and carrot. Nah, di samping soal itu, kalau kita bicara soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, kita sedang bicara soal tegaknya negara hukum. Kenapa? Karena syarat dari tegaknya negara hukum adalah tidak ada impunitas, tidak ada satu kejahatan yang tidak diproses secara hukum. Ketika kita biarkan kasus pelanggaran masa lalu, tidak ada proses hukumnya, tidak ada suatu proses untuk mencapai satu keadilan, maka kita sedang mengikis negara hukum ini menjadi runtuh karena ada impunitas. Kalau kita belajar di beberapa negara yang mengalami proses transisi demokrasi, ya, seperti Afrika Selatan dengan Truth and Reconciliation Commission, kemudian ada Timor Leste dengan CAVR, ya, kemudian ada juga Guatemala, ada Peru. Mereka berhasil melewati masa-masa transisi untuk kemudian membuat satu pembelajaran dari sejarah. Kita harus belajar dari sejarah agar kemudian ke depan tidak terulang lagi di masa mendatang. Mereka melakukan reformasi institusi, melakukan reformasi birokrasi, reformasi militer. Karena apa? Karena ada proses pengungkapan kebenaran yang telah diproses. Kemudian ada juga pemenuhan hak-hak korban, termasuk juga yang paling penting di sini yang kita sering singkirkan, yakni hak atas kebenaran. Orang-orang yang saat ini sedang menanti kebenaran, misalnya orang-orang yang saat ini menjadi korban penghilangan paksa, ya, yang 13 belum kembali, itu ingin tahu sebenarnya keluarganya ini ada di mana, apakah masih hidup, kalau masih hidup sedang apa, kalau sudah meninggal di mana kuburannya. Nah, ini kita semua juga ingin tahu apa penyebabnya kemudian orang-orangnya dihilangkan paksa. Nah, buat kita, visi misi Jokowi juga ingin menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Agar apa? Agar negara hukum kita menjadi kuat dan tidak ada impunitas di Indonesia. Terima kasih. Baik. Pertama begini, kalau masalah HAM itu yang tadi disebut tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo, ya. Jadi boleh silakan diulang-ulang terus, tetapi itu tidak ada hubungannya. Kalau boleh saya baca tadi yang selalu diulang-ulang oleh tim dari Jokowi, pertama adalah pernyataan Ibu Mega, ya. Bu Mega mengatakan kalau Mas Prabowo itu ada masalah HAM, pasti saya tidak akan memintanya sebagai cawapres saya, ya. Itu satu. Dan saudara-saudara ini mewakili partai PDI Perjuangan yang kebetulan ketua umumnya adalah Ibu Mega, dan dulu sama-sama berjuang, cuma beda kepentingan politik aja sekarang ini, gitu ya. Kemudian saya bacakan juga nih sedikit.
Ini surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia 13 September 99 kepada ini tentang dugaan keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei yang dimulai